mengatakan menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saudara, inilah yang ditolak oleh evolusi, yang dibuang, yang tidak percaya mereka. Supaya mereka berkuasa atas ikan di laut, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Ada perkataan berkuasa. Waktu binatang disuruh berkembang biak, tidak ada perkataan berkuasa, tidak ada, hanya manusia. Jadi manusia menguasai jagat semesta. Jadi pada waktu itu manusia menguasai jagat ini ya, jagat semesta ini. Jadi baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya melalui gambar dan rupa itu manusia berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, jadi wilayah kekuasaan manusia sudah dijelaskan oleh Tuhan di sini ya. Jadi dikatakan kalau mau berkuasa harus serupa dengan gambar Allah, serupa dengan kita. Kalau kita mau berkuasa dalam pelayanan, saudara harus serupa dengan siapa? Serupa dengan Kristus, baru engkau bisa punya kuasa dalam pelayanan. Bisa dipakai Tuhan untuk mengubahkan hati orang. Jadi baik omongan kita, tingkah laku kita penuh dengan serupa dengan Kristus, itu akan membuat orang lain itu dibuka hatinya oleh Tuhan. Jadi Tuhan tidak pakai malaikat, tidak pakai siapapun, Tuhan pakai manusia, orang-orang percaya, dan menjadi saluran berkat untuk membuka hati manusia. Jadi kalau tidak ada yang memberitakan, siapa yang bisa percaya? Itu Alkitab tuliskan. Dan ini firman Tuhan ya. Kita buka pasal 2. Pasal 2. Ayat yang keempat. Saudara, di sini banyak pengetahuan, dan khususnya bagi guru-guru sekolah minggu itu biasanya agak-agak ngaco-ngaco sedikit ya pengetahuannya. Maka belajar banyak kejadian, dibaca 100 kali supaya enggak sesat. Pasal 2 ayat 4. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Jadi sudah lewat tadi ya. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi. Jadi semak apapun belum ada. Kenapa? Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Jadi saya tanya, tumbuh-tumbuhan dan semak itu baru ada kapan? Saya tanya, setelah hari ke-7. Jadi kalau ditanya guru-guru sekolah minggu, tumbuh-tumbuhan diciptakan Tuhan hari ke-berapa? Hari ke-6. Salah. Kan kebanyakan kita ngomong tumbuh-tumbuhan hari ke-6. Bukan ya, ingat Bapak Ibu. Jadi semua sudah ada, semua hari Sabat sudah masuk, baru ada tumbuh-tumbuhan, karena itu berasal dari tanah yang bertumbuh. Tuhan berikan gitu ya, tumbuh-tumbuhan. Terus belum menurunkan hujan, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. 6. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah, dan menghembuskan nafas hidup dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya, perhatikan Bapak. Baru setelah itu, jadi belum ada tumbuh-tumbuhan, belum ada apa itu hujan, belum. Kapan hujan turun? Saudara saya tanya. Kapan? Kapan ada air dari langit turun? Selama itu cuma embun. Jadi ada air kecil-kecil. Hujan kapan? Saudara tahu kapan hujan? Zaman Nabi Nuh, hujan turun air banyak. Nah, setelah hujan turun, baru apa? Tumbuh-tumbuhan. Ya. Nah, di situ ya. Nah, setelah ini pengetahuan saja. Terus kita lihat di pasal 8.
Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Jadi yang membuat taman bukan Adam dan Hawa. Sekali lagi, guru-guru sama minggu, hati-hati ya. Taman Eden bukan dibuat oleh tangan manusia. Siapa yang buat? Tuhan Allah membuat taman Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi waktu taman Eden diciptakan, di situ Tuhan memberikan yaitu spesies tumbuh-tumbuhan semua ditimbulkan, kembang, bunga itu keluar semua. Luar biasa. Jadi, taman pertama kali, dan itulah taman yang akan Tuhan hadiahkan pada kita kalau kita setia pada Kristus. Jadi ibu-ibu yang senang bunganya, Bu Sani, di surga nggak usah potong-potong, nggak usah susah-susah ya di sini. Di situ. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon di bumi, menarik dan baik. Nah, saudara perhatikan, untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan yang baik tentang yang baik dan yang jahat. Ya, terus kemudian sungai tidak saya baca ayat 15. Tuhan mengambil manusia itu dan menempatkannya. Perhatikan, Tuhan mengambil manusia itu dan menempatkannya. Jadi ada berapa tempat? Saya tanya. Hah? Tuhan mengambil manusia itu dan menempatkannya. Ada berapa tempat? 2. Tempat yang asalnya manusia itu dan bukan di Taman Eden, diambil, dimasukkan ke mana? Taman Eden. Nah, saudara perhatikan. Jadi masukan yang betul-betul taman yang khusus dirancang oleh Tuhan untuk siapa? Untuk manusia. Nah, itu indah sekali ya. Saya kepingin lihat ya, taman, bukan Taman Eden. Taman Eden, nah ini Eden dan Eden beda I dan A. Jadi Taman Eden ditempatkannya manusia, kemudian saudara perhatikan, untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, kepada Adam. Hawa tidak ada. Sekali lagi, Hawa belum ada. Dan dikatakan semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Wah, luar biasa ya. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Jadi bukan makan pohonnya, bukan makan daunnya, tapi buahnya dengan bebas. Jadi berapa puluh ribu macam buah kita nggak tahu. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pastilah engkau mati. Dan kata-kata pastilah itu diganti oleh iblis. Ya, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya para manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Jadi manusia mempunyai kuasa dan dia memberikan nama. Jadi kalau kita punya anak memberi nama, itu warisan dari Adam dan Hawa. Ya, 20 manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tertidurnya. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Saya tanya, dagingnya siapa? Daging babi hutan. B2, B3, B4 atau B7. Nah, saudara perhatikan, di dalam bahasa aslinya daging itu adalah berasal dari Adam sendiri. Ya, jadi dagingnya Adam. Jadi tulang rusuk dan daging. Jadi wanita tidak diciptakan oleh Tuhan dari debu dan tanah. Sekali lagi, ini bukan menghina wanita ya. Ingat baik-baik. Jadi wanita diciptakan dari apa? Bukan seperti Adam diciptakan, bukan. Ada perbedaan-perbedaan yang sangat natural, alamiah ada dalam tubuh wanita dan tubuh laki-laki. Itu berbeda secara ciptaan, berbeda secara urdu, berbeda secara semuanya nantinya. Tapi ingat baik-baik, ya baik-baik. Itu disalahgunakan oleh agama. Nah, waktu
wanita diciptakan dari tulang rusuk dan daging, di sini katakan dibangunnyalah seorang perempuan lalu dibawanya pada manusia. Perhatikan saudara, bukan diciptakannya, tapi dibangun. Beda, bukan pakai barang, tetapi memakai satu kata, yaitu yang sudah ada itu dipercantik dan melengkapi. Jadi sifat daripada jati diri dari ciptaan seorang wanita itu tidak dikenang mengepalai laki-laki, tetapi sepadan. Untuk apa? Menolong, memperindah kemanusiaan dan alam semesta ini. Luar biasa ya. Jadi fungsinya perempuan itu bukan hanya untuk suaminya, bukan. Untuk apa? Untuk kemanusiaan secara menyeluruh dan alam semesta ini menjadi indah. Ada wanita. Luar biasa. Hei wanita berbahagia, karena engkau dibangunkan Tuhan untuk memperindah alam semesta ini, dan burung-burung berkicau karena kecantikan. Ya. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari siapa? My flesh, dagingku. Ia akan menamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Itu asalnya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Nah saudara, ayat 24 ayat masalah besar sekali. Ditanya, siapa bapak ibunya Adam? Jawab. Jawab. Mungkin semua. Ini kan dikatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Bapak ibunya Adam siapa? Ya saudara perhatikan baik-baik, yang nulis ini adalah Musa. Jadi Musa itu sudah zaman sekarang gitu ya. Jadi dia itu mengambil itu sebagai satu asal mula manusia dan mengingatkan manusia sekarang. Di dalam tulisan itu dia memiliki pesan. Jadi bukan berarti Adam dan Hawa punya bapak dan ibu. Tidak, mau diciptakan, namanya diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Jadi nggak ada bapak ibunya. Ya, jadi ini adalah ayat, merupakan ayat yang berkaitan dengan kondisi pada zaman itu. Musa tuliskan. Ya, manusia jatuh dalam dosa, nanti digarap oleh yang bagian setan apa dosa-dosa dia, yang bagian ilmu keibisan itu nanti di sana ya, ada ulang. Setelah kita masuk, ya kita masuk ke bahasa. Surah apa artinya ateis? Ya, kita membaca dalam kitab Roma pasal 1, saudara saya tidak baca. Roma pasal 1, saudara baca itu semua berkali-kali, saudara akan tahu betul bahwa manusia memiliki daya kemampuan yang luar biasa. Dan daya kemampuan yang luar biasa itu adalah manusia tanda petik mampu menciptakan Allah. Dan itu adalah resiko Allah menciptakan manusia segambar dengan Dia. Kalau saya segambar dengan Tuhan, kalau Tuhan bisa menciptakan, maka manusia punya daya kuasa untuk melakukan hal itu yang sama. Tetapi derajatnya itu lebih kecil. Ngerti ya? Jadi bukan seperti Tuhan dari tidak menjadi ada, bukan itu pencipta, tapi daya kreasi manusia. Wah, itu luar biasa. Saya percaya Musa nggak pernah tahu sekarang ada Boeing yang terbaru. Kalau Musa tahu, Musa bingung mungkin ya. Wah, kok bisa ada burung terbang gitu? Kenapa? Karena pengetahuan manusia belum ke sana. Dan kemudian diberikan kuasa oleh manusia untuk menguasai bumi ini dan untuk mempercepat kedatangan Yesus. Semua itu diberikan oleh Tuhan. Nah, kita tahu bahwa ateis itu adalah namanya tidak percaya dan menolak Tuhan. Jadi yang mengatakan bahwa manusia itu berasal bukan dari Tuhan, itu intinya. Ateis itu adalah mengatakan manusia tidak berasal dari Tuhan. Dari kitab Kejadian dianggap sebagai dongeng, mitos, dan cuma cerita anak mau bobo saja. Ya, kan kita punya anak dulu kan mau bobo kan di Alkitab. Itu sebatas itu, dongeng. 1001 macam cerita itu ya, dongeng. Nah, dianggap dongeng seperti itu. Nah, bagi mereka yang sungguh-sungguh mengerti asal-usul manusia adalah manusia sendiri.
pengetahuan manusia. Dan mereka mencari dari manakah usul-usul saya. Nah, mereka mulai menyelidiki, mulai timbul ilmu-ilmu yang ada. Ilmu biologi, fisika, matematika, terus ilmu sosiologi, ilmu-ilmu semua terbit. Kenapa? Karena manusia mencari terus jati diri dan mengapa manusia di sini, kenapa saya ada di sini, itu menimbulkan satu pengetahuan yang semakin hari semakin besar. Ya, ateis. Saudara perhatikan, jika itu semua tidak berlandas pada firman Tuhan, semua ajaran-ajaran yang dilahirkan oleh manusia itu adalah ajaran yang melawan firman Tuhan. Kenapa? Dan dibuktikan dengan buku-buku mereka. Jadi manusia bukan berasal dari Tuhan. Jadi evolusi mengatakan manusia itu dari random. Random itu gak pernah diadakan, tiba-tiba ada, kebetulan. Jadi planet-planet ini ada karena kebetulan, karena ada satu ledakan, boom, kemudian ada planet. Dan kemudian ada satu proses lagi yang secara kebetulan, semua kebetulan. Karena pengetahuan nggak bisa jawab, jadi kebetulan, gitu ya. Terciptalah planet yang dengan berbagai zat-zat yang ada dan kemudian akhirnya cocok bagi manusia. Dan di situ mulai lahirlah binatang bersel satu. Nah, saudara, dari kemudian berkembang menjadi insek, jadi kecil, terus berkembang lagi menjadi yaitu kecoa, terus jadi kodok, gede lagi jadi kucing, anjing, gede lagi jadi yaitu kuda, gede lagi jadi gorila, gede lagi jadi orangutan. Dan kemudian kita lihat orangutan, kita lihat diri kita sendiri. Iya ya, kok mirip saya ya? Matanya dua, betul. Hidungnya juga dua. Terus kemudian mulutnya satu, punya gigi lagi. Terus diselidiki hidupnya, rambutnya, hidupnya semua sama dengan kita. Unsur rambut daripada binatang itu dulu belum ada DNA, dianggap sama semua. Tapi setelah ada DNA, rambut kita sudah hebat sekali. Termasuk air liur ya. Nah, saudara, kalau saudara lihat film CSI atau NCSI, saya bukan seneng lihat film itu, nggak seneng sih. Film-film itu tuh film kejahatan. Tetapi di situ ada penemuan-penemuan. Jadi seorang tahu suruh lidah, nggak usah banyak-banyak, hanya seperberapa ludah kita yang dikasih oleh korok kuping tuh ya. Untuk korok kuping itu kan ada yang kayak bayi itu. Lidah kita suruh atau di dalam lidah gini aja, terus diperiksa dari laboratorium, langsung tahu identitasmu apa, tahu dia semua. Dan kau tidak bisa memungkiri, oh ini bukan anak saya, nggak bisa. Diperiksa darahnya semua, nggak bisa kamu bapaknya, nggak bisa memungkiri. Kenapa? Dikatakan 99,999 persis itu anak dari DNA tahu. Itu tahun 80 sampai tahun sekarang 30 tahun. Saudara, DNA ini menolong sekali untuk membuka kejahatan-kejahatan manusia. Termasuk kejahatan yang dulunya tidak bisa terbongkar, dengan DNA terbongkar semua. Dan banyak sekali pejabat yang punya anak begitu banyak berzina terbuka semua. Khususnya di Amerika. Ya, ribuan kasus terbuka semua. Mungkin perlu dibawa ke gereja. Siapa tahu terjadi di antara kita. Itu kan nggak tahu. Dibawa untuk diperiksa semua darah kita. Ada nggak anak yang sama dengan darahnya Pak Abdul? Loh, kalau sama, dari mana ini anak ini? Celaka saudara. Jadi ini berzina dengan siapa? Nah, saudara ketahuan semua. Mengatakan, nggak tahu, kok saya nggak bisa. Ini darah daging berasa. Saudara, jadi hati-hati saudara. Terus sekarang mau ngaku ada DNA nggak bisa. Semua 100% cocok, nggak bisa mungkin ya. Ini yang ada. Nah ini teori dari evolusi. Nah, saudara perhatikan. Selain random, saudara, teori evolusi memiliki seperti ini. Saya nggak sempat buat catatan ya. Dibagi dua. Jadi ini manusia, ini dan ke depan. Ini evolusi, ini agama timur khususnya. Ya,
Jadi ke sini, ini sini. Ini past, ini ke future. Dan agama timur dia berputar sebenarnya. Jadi dari sini dia balik lagi ke sini. Terus putar lagi ke sini. Balik lagi ke sini. Itu membentuk namanya reinkarnasi. Kalau evolusi tidak demikian. Ya, dari situ kita akan jelaskan. Ya, surah. Ya, saya mau jelaskan ini ya. Yang pertama, ada 3 pengaruh besar di dalam pengetahuan asal-usul manusia. Yang pertama, yaitu alam Yunani. Nah, saya perhatikan, firman Tuhan kita ini, khususnya Perjanjian Baru, sangat kental dengan alam Yunani. Baik bahasa Yunani, baik kata-katanya, baik cara berpikirnya, itu semua banyak sekali ada pengaruh dan mempengaruhi, saling dipengaruhi dengan Yunani. Tetapi karena Roh Kudus bekerja, sehingga pengaruh Yunani yang salah itu tidak bisa mempengaruhi Alkitab. Bisa ngerti ya? Jadi pengaruh pikiran-pikiran Yunani yang salah itu tidak bisa mengambil alih Alkitab. Walaupun beberapa gereja Tuhan yang dalam kekacauan itu, yang digembalakan oleh Petrus, baik oleh Yohanes, baik oleh Paulus, mengalami kekacauan karena peperangan dengan pikiran alam Yunani yang tadi kita lihat. Nah, perhatikan, dibagi menjadi 3 alam, 3 langit, istilah daripada 3 dunia. Ya, yang pertama, alam langitnya Zeus. Kedua, alam langitnya Poseidon. Dan yang terakhir, alam langitnya Hades. Nah, Hades inilah yang diambil artinya untuk menggantikan arti bahasa Ibrani neraka atau kubur, diambil. Nah, saudara, kalau kita jelas seperti ini, waktu kita belajar tentang alam di bawah bumi itu atau purgatori, kita baru tahu bahwa purgatori berasal dari apa? Alam Yunani, mempengaruhi Roma Katolik. Ya, sangat mempengaruhi sekali. Jadi Zeus berada di langit, dia menjaga semua, dia melihat semuanya. Dan kemudian Poseidon yang memelihara keseimbangan bumi dan darat laut, dia yang memelihara. Jadi kalau manusia mau celaka, laut bergelora, manusia celaka semua. Sekarang Poseidon lagi ngapain? Ya, beberapa kota besar di China lagi banjir besar-besaran, termasuk Singapura nggak pernah banjir. Tahun berapa katanya pernah banjir sekali, berapa puluh tahun yang lalu. Sekarang Singapura banjir. Artinya di masa mendatang Singapura akan banjir lagi. Ya, kenapa? Karena air laut naik terus dari 10 cm, 20 cm terus naik sampai 1,3 meter. Bayangin ya, 700 pulau